teman-teman semua. Kembali lagi bersama kami di Pustok episode 17. Wah, kayaknya ada yang baru nih. Kira-kira apa ya? Apa itu? Ini? Bukan dong. Apa ini? Oh ya, ini baru. Yang lain. Apa nih? Apa itu? Kayak ada yang biru-biru gitu gak sih? Wah, Kalian iya. lihat gak? Biru-biru apa ya kira-kira? Jawabannya Hmm. adalah studio baru. Kita sudah mempunyai Studio baru. Kan biasanya tuh kita pakai background yang ada bukunya. Rak pink itu ya. Iya, rak pink yang ada radio juga itu. Iya, ada radionya. Sekarang kita sudah berwarna biru. Sangat lucu. Oke, langsung saja deh. Di sini kita mau membahas apa nih, Zaki? Kira-kira apa ini teman-teman? Ada yang tahu tidak? Kali ini kita akan membahas apa? Ada yang tahu? Aku tahu. Apa itu? Literasi media, bener nggak? Nah, ngomong-ngomong tentang literasi nih, Kanca tahu nggak fun fact dari UNESCO itu tentang literasi di Indonesia? Wih, apa tuh? Nggak tahu Nah, aku. ternyata ini teman-teman, UNESCO mengatakan bahwa minat literasi Indonesia itu berada di peringkat kedua, tapi dari bawah. Wow! Padahal tadi tingkat kedua aku kayak udah mau, wah gitu. Excited gitu. Dari bawah. Nah, itu menunjukkan bahwa minat literasi di Indonesia itu sangat minim sekali. Malu banget ya. Iya. Nah, di zaman kita sekarang ini tuh kita banyak sekali dikelilingin oleh berita-berita ya, mulai dari video, terus habis itu ada postingan-postingan dari media sosial. Dari situ kita bisa memilih informasi yang tepat, terus kita bisa berpikir positif. Habis itu kita juga bisa menjadi warga digital yang baik gitu. Jadi Zaki bisa nggak menjelaskan apa yang aku sebutin tadi, 3 poin yang aku sebutin tadi? Nah, yang pertama tadi kalau nggak salah memilih informasi ya. Iya. Nah, itu teman-teman bisa memilih informasi yang tepat terlebih dahulu, sesuai dengan fakta atau sesuai dengan umur lah kita. Oh, iya. Kita tuh bisa nyari informasi yang akurat dan terpercaya itu bisa melihat di web kayak apa ya yang biasanya yang udah nggak asing gitu dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Tumpang. Kira-kira apa? Itu biasanya teman-teman kan lihat di Tribun News itu. Tribun News, buat terus nugas itu. Lihat kunci jawaban gitu ya. Terus ada detik.com, terus habis itu ada liputan 6 gitu. Tahu kan? Ya, tahu. Biasanya kan berita-berita banyak banget di situ, pastinya udah terpercaya kayak gitu. Terus yang kedua ini tadi kalau nggak salah berpikir kritis ya. Jadi kita itu tidak harus langsung percaya dengan berita tersebut. Nah, kita harus cek-recek terlebih dahulu kepada sumber yang terpercaya. Dari mana berita tersebut didapatkan, seperti itu. Jadi akurat atau enggak, terus bener adanya apa enggak. Kan bisa aja biasanya tuh kayak berita hoax gitu ya. Iya, aku katanya ini, terus habis itu disebar-sebar ke dari opini-opini gitu ya. Padahal kan itu masih belum terpercaya gitu. Ini bener nggak sih? Udah disebar. Nah, yang ketiga ini, kita itu harus menjadi warga digital yang baik. Nah, warga digital yang baik itu yang bagaimana sih? Nah, warga digital yang baik itu kita tidak harus mempercayai berita yang bohong tadi. Nah, kita harus memilih konten-konten yang terpercaya gitu. Kalau konten yang tidak pantas itu nggak usah disebar-sebar gitu ya. Jadi kalau kan pastinya kita tuh bisa memilih mana sih konten yang pantas buat disebar, terus mana sih konten yang nggak pantas buat disebar itu. Dan kita nggak ikut-ikut juga untuk meneruskan berita tersebut jika kurang baik. Kalau bisa berhenti di kita aja gitu ya. Cukup kita saja yang baca. Iya, bener banget. Nah, kan saya tahu nggak contoh-contoh literasi di media itu bagaimana? Apa tuh? Nggak tahu aku. Nah, literasi di media itu ada 3, yaitu kita bisa membaca dari berita atau menonton iklan atau berinteraksi di media sosial begitu. Saya tahu nggak itu artinya bagaimana? Nah, dari yang aku tahu ya, dari yang pertama yang membaca berita. Kita tuh bisa membandingkan antara berita yang satu dengan berita yang lain. Jadi kan banyak tuh web-webnya tadi yang terpercaya. Kita bisa mencari di web yang ini, terus kita bandingkan dengan web yang satunya lagi. Nah, itu beritanya sama apa enggak? Iya, kira-kira tuh ini akurat nggak sih? Kalau berbeda, kita bisa mencari di web yang lain, tapi yang hasilnya sama gitu. Yang lebih akurat. Iya, benar. Terus yang kedua tadi itu menonton iklan. Kita bisa memahami apa sih dari pesan
pesan Oh, dari iklan ingin tersebut menyampaikan apa gitu ya ke kita. menyampaikan apa ke kita. Jadi tuh kita bisa menyerap informasi-informasi yang dari iklan tersebut disampaikan ke kita itu apa kayak gitu. Nah, yang ketiga berinteraksi di media sosial. Kan biasanya tuh aku banyak banget lihat kayak anak-anak seumuran kita tuh komentar di media Ya, benar. sosial, tetapi tuh nggak sesuai umurnya gitu. Jadi kayak menghujat berita ini, menghujat berita itu, tapi kayak nggak sepantasnya gitu loh. Tidak Ngerti kan? sesuai dengan umurnya Iya, gitu. bener banget. Kan tadi di awal udah ada ya poin yang menjadi warga digital yang baik. Kita tuh harus menerapkan kayak gitu. Jadi sesuai aja sama umur kita. Apalagi Gitu. kalau ada pertandingan bola kalah itu biasanya info wasit gitu. Nah, itu kayak sampai info ngantemin wasit Ya, gitu-gitu kan kayak silaturahmi gitu. iya bener banget. Langsung akun Instagramnya rame banget Iya. dihujat gitu ya. Kayak gitu tuh gak boleh guys. Nah, di awal tadi kan itu minat literasi Indonesia kan sangat minim sekali itu. Bener banget. Ada nggak sih cara-cara biar kita bisa meningkatkan minat literasi kita, apalagi di kalangan kita sebagai pelajar itu? Pastinya ada dong. Kalau untuk meningkatkan minat, kita tuh bisa menerapkan kayak banyak membaca, Banyak. terus berdiskusi, bertanya, kan kayak bisa datang ke Ke perpus perpustakaan kayak gitu. gitu. Kan membacanya dapet, Iya. berdiskusinya dapet, sama temen-temennya Teman-temannya ngajak, diajak semua diajak ke itu. perpus, terus berdiskusi. Bener. Terus kalau masih gak paham, kita manggil guru nih, Iya. bisa bertanya ke guru. Iya. Jadi di perpusnya itu bermanfaat. Ngomong-ngomong nih, kira-kira Zaki bisa nggak sih membantu menjelaskan apa saja hal-hal yang berkaitan dengan literasi media? Mungkin bisa ya. Itu yang pertama, berita bohong atau hoax. Bagaimana cara kita untuk menghindari berita hoax tersebut menyebar luas atau yang disebutkan di awal tadi, berita tersebut cukup di kita saja kan gitu. Cukup berhenti di kita aja. Ya. Nah, yang kedua nih, privasi di dunia digital. Privasi di dunia digital ini sangat penting sekali bagi kita ya. Bagaimana cara kita melindungi data kita, data pribadi kita itu yang sangat penting untuk bisa diketahui oleh orang lain. Seperti itu. Banyak-banyaknya tuh seumuran kita tuh kayak mungkin mau caper atau Iya. apa gitu, biasanya kan dikit-dikit dibuat story, dikit-dikit dibuat story. Jadi Screenshotan gitu. iya, bener banget. Jadi kayak hati-hati gitu ya teman-teman. Boleh dibuat story, tapi Tetap jaga privasi. iya, benar sekali. Yang ketiga ini etika dalam bermedia sosial. Itu seperti yang dikatakan tadi ya, berkomentar itu yang sewajarnya saja gitu. Jangan ikut-ikutan dengan orang lain, ikut dengan opini. FOMO gitu ya, Ya, FOMO. Zaki. Nggak hanya berkomentar, tapi kan media sosial ini sangat luas sekali. Kita tuh kalau bisa nyari apa ya, di media sosial tuh jangan yang negatif-negatif gitu. Nah, biasanya kan di media sosial itu sering banget digunakan untuk flexing, terus oversharing kayak gitu ya. Jadi bisa menimbulkan yang berita bohong tadi juga Iya, ya. bener banget. Kira-kira apa saja sih data yang perlu kita jaga? Nah, itu banyak sekali kan. Contohnya itu seperti KTP. Kan umur-umur kita kan seperti baru punya KTP gitu kan. Mau pamer gitu Iya, ya. pamer ke temennya punya Kayak- KTP baru gitu. Iya, mau nunjukin kalau nih aku habis bikin KTP Nah, biar kayak satu dunia tahu gitu kalau aku punya KTP Nah, gitu. itu jangan disebar itu. Nanti kan bisa di crop gitu ya. Iya, Malah kayak buat pinjol. iya, bener banget. Terus kan juga biasanya tuh ada gak sih yang di WhatsApp biasanya ada orang nomor tidak dikenal terus ngirim file-file undangan pernikahan gitu. Aku pernah itu. Wah, Dikirimin gitu. gimana tuh? Nah, itu tiba-tiba ada yang ngirimin undangan pernikahan itu. Saya jawab, saya masih SMA gitu. Terus tapi gak kebuka kan? Enggak, langsung saya blokir itu nomornya. Bener banget. Kayak harus melakukan kayak ini ya, teman-teman. Nah, selain KTP ini, ada juga itu seperti ijazah kita itu jangan disebar juga, itu juga berbahaya ya. Aku dulu tuh pernah ya, adik kelas aku kayak dibuat story WhatsApp Wah. gitu. Ijazahnya difoto, terus nggak disensor Nomornya kayak ini, data-datanya gitu. Kayak dipikirnya tuh kayak gue keren gitu nggak sih? Lulus gitu ya. Iya, udah lulus gitu. Terus apa lagi nih? Itu SIM termasuk nggak kalau Nah, SIM? ya, SIM juga itu bisa. Seperti KTP juga SIM Satu juga. golongan Ya, gitu satu ya. golongan. Terus ada lagi nggak?
Nah, selain KTP, SIM, juga ijazah, itu ada juga satu lagi itu seperti buku tabungan ya. Nah, itu di dalam buku tabungan itu banyak sekali data pribadi kita, seperti nama terang, nomor debit, dan lain-lain gitu. Oh iya, terus ada juga tanda tangan nggak Oh sih? ya, ada juga tanda tangan di dalam itu. Terus itu nggak, Zaki pernah kayak kalau misal gabut nih, tiba-tiba coret-coret di kertas, tanda Tanda tangan-tanda tangan tangan gitu ya. gitu. Kalau bisa jangan ya, kan Ya, sekarang tuh kayak teknologi sudah semakin canggih. canggih. Kalian tuh coret-coretnya di kertas, tapi kan bisa di-scan, Nah, terus bisa nanti dibuat bisa hal-hal yang enggak disalahgunakan. ya, Iya, bener banget. Jadi jangan sampai kalian gabutnya sekarang coret-coret tanda tanda tangan gitu tangan. kan. Kalau bisa, Ke gambar fans. muka-muka kita gitu aja nggak sih? Oke, mungkin itu saja informasi yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman memahami apa itu literasi digital ya. Benar sekali. Jangan lupa like, Like, komen, comment, dan subscribe. subscribe. Dah.